Jika orang Indonesia punya ungkapan kerja keras sebagai kuda, maka orang Korea Selatan punya tren baru kerja keras sampai meninggal. Dalam bahasa Korea, gua rosa berarti meninggal karena terlalu lelah bekerja. Ironisnya, namun ini benar-benar terjadi. Park Hyun Suk menjadi janda setelah Chae Song Hong suaminya meninggal dunia setelah bekerja terlalu keras. Chae bekerja sebagai seorang supplier makanan, khususnya jangjorim, makanan khas Korea yang terbuat dari daging sapi yang dimasak dalam kecap. Tugas utamanya adalah memastikan kualitas makanan tepat dan produksi tepat waktu. Dalam seminggu, ia akan bepergian ke pabrik-pabrik perusahaan di berbagai tempat dan mengawasi produksi. Sabtu akhir pekan, dia akan tetap pergi ke kantor utama untuk bekerja. Sesampai di rumah, tugasnya belum selesai. Ia seringkali menghabiskan malam untuk menerima telepon dari karyawan pabrik, terutama para pekerja imigran yang butuh bantuan untuk menyesuaikan hidup di Korea Selatan. Walaupun itu bukan tugasnya, tapi itu menjadi tugas terselubungnya. Dalam seminggu, Chae menghabiskan 180 jam untuk bekerja. Ketika ia pertama kali masuk ke perusahaan di tahun 2015, mereka hanya punya 30 pekerja. Sampai ia meninggal, perusahaan telah berkembang dan memiliki 80 orang karyawan. Tapi tugasnya juga makin banyak, kata Park, istrinya. Pekerjaan Chae yang menyita waktu ini juga membuat tubuhnya makin kelelahan. Ia menghabiskan sebagian besar waktu hanya untuk tidur. Dia mungkin berpikir kalau bekerja seperti itu adalah hal normal. Ia adalah bagian dari generasi baby boomer yang menjadikan dia seorang pekerja keras karena dia adalah kepala keluarga. Dia tidak pernah mengeluh dan tidak ada istirahat yang cukup. Korea adalah lingkungan yang menuntut kerja lembur dan kerja keras. Mereka menuntut Anda untuk bekerja lebih dari jam kerja karena beranggapan bekerja lebih lama berarti bekerja lebih baik dan produktif. Chae meninggal dunia sekitar pukul 7 malam pada Agustus 2017 lalu. Namun penyebab pasti meninggalnya Chae sampai sekarang tak pernah diketahui. Menurut data dari pemerintah Korea Selatan, Chae adalah salah satu dari ratusan orang yang meninggal dunia karena kelelahan kerja di tahun 2017. Di antara negara-negara OECD, rata-rata warga Korea Selatan bekerja lebih banyak jam per minggunya dibanding negara lain dan hampir 50% lebih lama dibanding Jerman yang terkenal sebagai negara industri. Hal ini menyebabkan lonjakan besar jumlah orang yang meninggal karena terlalu banyak bekerja, kecelakaan industri, dan kurang tidur saat mengemudi. Meskipun sudah lama dianggap sebagai masalah laki-laki, jumlah perempuan yang bunuh diri karena terlalu banyak bekerja juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Uniknya, sifat kerja ini ternyata dipengaruhi oleh sejarah Korea Selatan sendiri. Faktor tumbuhnya etos kerja yang tinggi di negara Korea Selatan didasarkan pada masa pahit yang harus mereka jalani saat hancurnya negara itu pasca perang yang berkelanjutan dalam sejarah sebelumnya, yaitu Perang Korea. Dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah penuh gejolak, Korea Selatan telah menghadapi berbagai peristiwa sejarah, mulai terjadinya perang invasi Jepang, Perang Korea, hingga Perang Dingin, yang pada akhirnya berakhir pada pembagian wilayah semenanjung Korea. Karena banyaknya perang yang mereka hadapi di tahun 1950 dengan fokus ekonomi hanya pada bidang pertanian dan sumber daya manusia yang masih tersisa, membuat mereka benar-benar harus menderita dan berjuang untuk bertahan hidup. Korea Selatan bahkan sempat menjadi salah satu negara termiskin di dunia di tahun 1960-an, bahkan melebihi Thailand, Malaysia, Irak, Liberia, dan Zimbabwe. Hal ini memicu masyarakatnya untuk bekerja keras demi impian mereka untuk memulihkan kondisi negara. Meskipun demikian, faktor-faktor sejarah itu adalah hal vital yang telah melanda pola pikir masyarakat Korea Selatan, yang akhirnya membuat mereka berhasil bangun dan bertransformasi menjadi salah satu negara yang memiliki kecanggihan serta kekayaan terbesar di dunia saat ini, hanya dalam jangka waktu 4 dekade setelah sejarah kelam tersebut. Pada awal Maret, pemerintah Korea Selatan memperkenalkan rencana yang memecah belah untuk menambah jam kerja di negara itu menjadi 69 jam, naik dari batas saat ini yaitu 52 jam. Usulan itu langsung mendapat reaksi keras sehingga memaksa pemerintah untuk memikirkan kembali rencana itu, dan tidak berakhir di situ saja. Pada tanggal 25 Maret, sekitar 13.000 anggota serikat pekerja berkumpul di Daeha Kro untuk memprotes reformasi itu dengan tanda-tanda yang bertuliskan hapuskan 69 jam dan penghakiman terhadap Yoon Suk Yeol. Padahal dengan kerja 52 jam per minggu, Korea Selatan sudah masuk dalam daftar teratas peringkat keempat negara dengan jam kerja terlama di dunia, di belakang Meksiko, Costa Rica, dan Chili
di tahun 2021 menurut laporan OECD. Dengan 52 jam kerja saja, Korea Selatan sudah menghadapi banyak kasus kematian karena terlalu banyak kerja atau gua rosa. Namun, pemerintah Korea Selatan tampaknya telah mendapat tekanan untuk menambah jam kerja dari kelompok bisnis yang mengejar peningkatan produktivitas. Rencana itu mendapat tentangan keras dari generasi muda dan serikat pekerja. Menteri senior di Kabinet Presiden Korea Selatan, Yoon Sek-yeol, mengatakan pemerintah akan mengambil arah baru setelah mendengarkan opini publik dan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan Gen milenial, generasi Z dan non-serikat. Menambah jam kerja telah dilihat sebagai cara mengatasi kekurangan tenaga kerja yang dihadapi negara itu dengan tingkat populasi yang menurun, salah satu yang terendah di dunia. Undang-undang saat ini membatasi jam kerja dalam seminggu hingga 40 jam ditambah 12 jam lembur yang dikompensasikan. Meskipun pada kenyataannya banyak pekerja mendapati diri mereka berada di bawah tekanan untuk bekerja lebih lama. Pada tahun 2017, tahun sebelum pemerintah mengurangi batas jam kerja, ratusan orang meninggal karena terlalu banyak bekerja, menurut data dari pemerintah. Bahkan ketika jam kerja dipotong menjadi 52 jam, kasus gua rosa terus menjadi perhatian utama. Dan di tahun 2020, Serikat Pekerja mengatakan 14 pekerja pengiriman telah meninggal karena terlalu banyak bekerja, mengorbankan kesehatan mental dan kesejahteraan mereka untuk menjaga negara tetap berjalan selama puncak pandemi COVID-19. Umumnya, beberapa pekerja yang meninggal dipicu oleh beberapa penyakit seperti stroke, serangan jantung, pendarahan otak, dan lainnya. Selain itu, juga beberapa korban terkena penyakit mental yang pada akhirnya melakukan bunuh diri. Pada dasarnya, fenomena ini juga pernah terjadi di Jepang dengan nama karoshi. Pada saat itu, Jepang dapat menekan dampaknya menggunakan undang-undang peraturan baru yang membahas maksimal jam kerja di Jepang. Sama halnya di Jepang, pemerintah Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Namun faktanya, usaha yang dilakukan Korea Selatan tidak berdampak baik, berbeda dengan Jepang. Faktanya, undang-undang peraturan baru yang membahas maksimal jam kerja di Korea Selatan tidak berlaku pada seluruh industri, seperti industri logistik. Hal tersebut menjelaskan hasil pembuatan undang-undang baru yang membahas maksimal jam kerja di Jepang dan Korea Selatan berbeda.